Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Vaneda Krisandia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian tahu nggak sih apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk yang berada di bumi yang memiliki nyawa seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian kita menginjak ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Iya, bergerak. Makhluk hidup di dunia ini pasti bergerak kan, dan mengubah posisi bagian-bagiannya sesuai dengan keinginannya. Contohnya, hewan dari arah barat seperti kuda, kelinci berjalan ke arah timur. Kemudian kelinci dari arah selatan melompat ke arah utara. Kemudian yang kedua, bernafas. Makhluk hidup memerlukan proses respirasi untuk mendapatkan energi. Proses ini melibatkan pertukaran gas yang berbeda dari antara jenis makhluk hidup lainnya. Contohnya, hewan bernafas menggunakan paru-paru, sementara tumbuhan menggunakan stomata. Kemudian yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang kan? Contohnya nih, misalnya dari biji menjadi pohon, sedangkan mengalami metamorfosis seperti kupu-kupu yang sebelumnya menjadi larva. Kemudian yang keempat, memiliki sel. Makhluk hidup itu pasti memiliki sel kan? Manusia itu punya sel loh, yaitu multiseluler. Manusia dan hewan memiliki sel yang dinamakan multiseluler. Kemudian bakteri juga memiliki sel yang dinamakan uniseluler. Kalian tahu nggak sih apa yang dinamakan multiseluler dan uniseluler? Multiseluler yaitu organisme yang bersel lebih dari satu, sementara uniseluler yaitu organisme yang bersel satu atau tunggal. Kemudian yang kelima, memiliki reproduksi. Makhluk hidup dapat berkembang biak untuk menghasilkan keturunan, baik secara seksual maupun aseksual. Proses ini penting untuk mempertahankan spesies mereka agar tidak punah. Kemudian yang keenam yaitu respon terhadap rangsangan. Makhluk hidup mampu merespon rangsangan dari lingkungan kan? Contohnya itu tanaman tumbuh ke arah cahaya atau yang dinamakan fototropisme, sementara hewan dapat menghindari predator. Contoh lain, ada sinar matahari, kemudian ada bunga matahari. Bunga mataharinya itu selalu mengikuti sinar matahari karena bunga matahari itu sangat pekat terhadap sinar matahari tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu memiliki metabolisme. Makhluk hidup melakukan metabolisme, yaitu serangkaian reaksi kimia untuk mengubah makanan menjadi energi. Metabolisme ini melibatkan anabolisme dan katabolisme. Kalian tahu nggak sih apa yang dinamakan anabolisme dan katabolisme itu? Anabolisme adalah proses biokimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk membentuk zat-zat atau molekul. Anabolisme memiliki beberapa fungsi, diantaranya memungkinkan tubuh untuk tumbuh, kemudian memperbaiki kerusakan jaringan, kemudian yang ketiga membentuk sel-sel baru. Katabolisme yaitu proses alami yang terjadi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Kemudian yang kedelapan yaitu adaptasi. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasi ini dapat bersifat fisiologis, morfologis, atau perilaku, memungkinkan mereka bertahan hidup di habitat yang berbeda. Contoh misalnya nih,
Saya sebelumnya berada di rumah. Nah, berada di rumah ini saya tidak berkerudung. Kemudian saya mondok. Nah, di dalam pondok itu ada sebuah peraturan kan harus memakai kerudung. Kemudian jadi saya kemana-mana itu sudah memakai kerudung, itu dinamakan adaptasi. Baik, apa sih itu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku? Saya mengambil contoh pada manusia. Contoh adaptasi morfologi pada manusia yaitu kulit kita akan tambah hitam saat kita terkena panas matahari. Kemudian contoh adaptasi fisiologi yaitu jumlah sel darah merah pada orang yang tinggal di pantai itu lebih sedikit dibandingkan orang yang tinggal di pegunungan. Kemudian contoh adaptasi tingkah laku pada hewan yaitu rayap beradaptasi memakan kayu di sekitarnya. Baik, kita akan menginjak konsep iritabilitas. Apa sih iritabilitas itu? Iritabilitas adalah kemampuan untuk merespon rangsangan dari lingkungan baik eksternal maupun internal. Rangsangan tersebut bisa berupa cahaya, suara, suhu, tekanan, dan lain-lain. Next, kemudian ada faktor yang mempengaruhi iritabilitas. Yang pertama yaitu kesehatan sel jaringan. Yang kedua, ketersediaan nutrisi dan oksigen. Kemudian yang ketiga, pengaruh obat atau zat kimia. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari, reaksi tubuh terhadap panas. Misalnya nih, kita berada di api unggun, kemudian tangan kita mendekatkan ke api unggun dan terasa panas, otomatis kita akan menarik tangan kita karena merasa kepanasan. Ya, itu dinamakan dengan konsep iritabilitas. Next, kemudian ada konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita menginjak pengertian konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kalian tahu nggak sih, pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua konsep dasar dalam biologi yang merujuk pada perubahan fisik dan fungsional pada makhluk hidup sepanjang kehidupannya. Kemudian yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan didefinisikan sebagai peningkatan ukuran baik fisik organisme dapat diukur dari bentuk, massa, volume, dan panjang. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang menyeluruh, mencakup perubahan fungsi dan kompleksitas struktur sel atau jaringan. Jadi, kalau pertumbuhan itu bertambahnya tinggi badan, bertambah besar badan manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Kemudian kalau perkembangan itu misalnya otak kita berkembang lebih baik, kemudian semua struktur di dalam tubuh kita itu berkembang lebih baik. Nah, itu. Next, kemudian perbedaan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri khusus, yaitu pastinya bernyawa kan, yaitu memiliki perkembangan, bisa reproduksi, bisa merespon terhadap rangsangan, dan contohnya makhluk hidup itu meliputi manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian benda tak hidup, yaitu benda yang memiliki tidak ada tanda ciri-ciri kehidupan yang ada di bumi ini, aliasnya seperti kayak tidak hidup, seperti batu, air, kemudian tanah dan sebagainya. Dan kemudian kesimpulannya dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu memberikan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan keberagaman spesies di bumi. Memahami ciri-ciri ini sangat penting untuk menghargai dan menjaga keberadaan makhluk hidup serta lingkungan sekitar. Upaya pelindungan lingkungan merupakan tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan
keberlangsungan kehidupan. Nah, jadi kita sebagai manusia harus saling sayang ya sesama makhluk hidup. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.